Halo, my friend. Halo, assalamualaikum kedan-kedanku. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Oke Zen. Gimana kabar kalian hari ini? Masih jomblo apa udah mendingan? Semoga mendingan ya. Di video hari ini aku mau bahas kejadian-kejadian memilukan yang dialami oleh beberapa orang saat bersama dengan temennya sendiri nih. Selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya coy ya. Selamat menonton. Yang pertama, ada 7 orang pendaki yang kena sanksi nih karena meninggalkan temennya yang sakit waktu mereka ini nanjak gunung. Jadi ada seorang pendaki wanita yang diketahui bernama Elsa, usianya 19 tahun nih coy. Nah, si Elsa ini mengalami sakit waktu mendaki Gunung Slamet lewat jalur Bambangan Purbalingga di Jawa Tengah. Itu hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Tim SAR ini langsung mengevakuasi si Elsa ini dari lokasinya yang berada di pos 2 gunung itu coy. Dan sayangnya peristiwa nggak mengenakan itu justru ditunjukkan kepada teman-teman Elsa nih. Waktu si Elsa ini ditanduh buat turun gunung nih, justru teman-temannya dia yang 7 orang ini tetap melanjutkan naik ke puncak. Dan mereka ini 7-7-nya itu ninggalin si Elsa yang lagi sakit. Nah, buat yang nanya Elsa ini kenapa? Jadi waktu naik gunung si Elsa ini mengalami sakit. Dia mengalami gejala acute mountain sickness dan benar-benar harus beristirahat di pos 2 itu coy. Nah, waktu itu ada kepala pos pendakian via Bambangan namanya Saiful Amri. Dia menerima laporan si Elsa itu sakit. Kemudian dia langsung menurunkan tim verifikator untuk menuju tempatnya si Elsa itu coy. Tim SAR ini terus turun tangan menuju pos 2. Tim SAR berangkat menuju pos 2 itu sekitar kurang lebih jam 7 malam ya. Dan mereka ini berhasil mengevakuasi si Elsa ini pakai tandu. Tapi waktu si Elsa ini ditandu menuju camp induk nih, nggak ada satupun temennya si Elsa ini ngedampingin Elsa coy. 7 orang temennya Elsa yang pergi bareng Elsa ini justru mereka tetap ngelanjutin pendakian nih ke gunung itu. Mereka tetap terus melanjutkan pendakian ke puncak. Di antara mereka pokoknya nggak ada satupun yang ngedampingi Elsa, bahkan mengikuti tim SAR untuk ngebawa si Elsa ini. Jadi emang yang hari itu yang ngebawa si Elsa buat ke base camp itu cuman tim SAR. Akhirnya jam 23:30, setengah 12 malam ya, mereka ini tim SAR dan Elsa itu nyampe ke base camp. Dan di situ si Elsa ini langsung dapat pertolongan. Nah, syukurnya kondisi si Elsa ini langsung segera membaik dan gak ada kejadian yang gak diinginkan sama si Elsa ini coy. Nah, akibatnya karena ulah teman-temannya yang ninggalin si Elsa ini, 7 pendaki alias temannya si Elsa, semuanya mereka ini dapat hukuman. Nah, hukumannya ini berupa sanksi sosial dan mereka ini dibina di depan banyak pendaki lainnya coy. Kebayangkan malunya gimana? Nah, aku mau nanya nih sama kalian, kalau kalian mendaki gunung nih, ada teman kalian yang sakit 1 orang, apakah kalian milih buat ngelanjutin naik ke gunung? Atau kalian itu ngebatalin dan terus ngedampingin teman kalian untuk mastiin gimana keadaan teman kalian ini. Nah, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya jawaban, kalian boleh komen di bawah ya coy. Yang kedua, ini ada seorang pria yang menyayat lehernya sendiri nih karena dia ini ditinggal sama temennya. Nah, kejadian ini itu tuh terjadi sama seorang pria, dia bernama Sandi, usianya 29 tahun. Jadi ceritanya dia bareng 6 temennya, dia tuh kayak mau merantau gitu, cari kerja. Mereka ini naik pesawat dengan nomor penerbangan JT520 dari Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin hari Minggu tanggal 15 bulan 11 2020 nih. Waktu itu jamnya kurang lebih jam 11:25 WITA. Dari Banjarmasin mereka ini tujuannya ke Makassar. Naik pesawat lah orang ini kan. Nah, sampai mereka ini nyampe nih di Makassar, Sandi bareng teman-temannya ini mutusin buat bermalam di pelataran terminal Bandara Sultan Hasanuddin
karena mereka ini bermaksud untuk berangkat lagi nih ke Kabupaten Timika, Papua dengan maksud untuk nyari kerjaan. Nah, besoknya nih jam 6 pagi, 6 orang temennya Sandi ini berangkat menuju Kabupaten Timika, Papua. Tapi pada saat itu si Sandi ini nggak ikut berangkat coy, karena dia itu punya alasan, dia nggak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Karena dia nggak jadi pergi, dia ditinggal teman-temannya, ya dia pokoknya nggak jadi berangkat lah sama teman-temannya semua ini. Si Sandi pun diduga ngalami depresi karena hal itu coy. Karena dia depresi nih, akhirnya dia ini mutusin buat ke area loading dock yang dimana tempat itu tempat penurunan barang yang terletak di area belakang keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin coy. Nah, di tempat itu si Sandi ini bener-bener nekat, dia berniat untuk mengakhiri hidupnya di situ. Nah, karena hal itu tindakan dia itu ketahuan nih sama para penumpang pesawat, yang akhirnya ngebuat penumpang pesawat ini kaget terus teriak. Sementara petugas-petugas pesawatnya langsung bergegas mendatangi lokasi tempat di mana si laki-laki ini mau mengakhiri hidupnya coy, dengan maksud melakukan pengamanan atau penggagalan ya. Akhirnya petugas ini berhasil nih ngamanin si Sandi ini. Petugas pesawat pada saat itu langsung melarikan si Sandi ini ke rumah sakit Dodi Sarjoto. Mereka semua pakai mobil ambulan KKP kelas 1 Makassar untuk si Sandi ini mendapatkan pertolongan medis coy. Nah, akibat kejadian itu, si Sandi ini ngalami luka robek di bagian lehernya itu kurang lebih 10 cm. Luka robeknya itu di bagian depan ya. Dan pada saat itu si Sandi ini sempet gak sadarkan diri, tapi alhamdulillahnya nyawa dia itu tertolong. Dan keadaannya pada saat itu sudah membaik ya coy. Tapi waktu itu juga si Sandi ini sempat ngejalanin operasi jam 3 Wita dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit itu coy. Gimana menurut kalian tentang cerita si Sandi ini? Apakah temennya gak setia sama dia, ninggalin si Sandi ini sendirian di situ kan? Siapa yang mau ditinggal gitu kan? Apalagi itu tempatnya jauh. Atau gimana nih menurut kalian? Karena kan yang namanya temen itu beragam ya macamnya, sifat-sifatnya itu. Ada yang ketahuan nih kedoknya di saat kita lagi susah, langsung ketahuan nih kedoknya gimana nih temen nanggepin kita yang lagi kesusahan sama yang namanya uang gitu kan. Atau kemungkinan si Sandi ini hanya modal nekat nih, pergi keluar cari kerja dengan uang yang terbatas. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang kejadiannya si Sandi ini, kalian boleh komen di bawah. Yang ketiga coy, ini tuh ada tentang 3 sahabat yang meninggal dunia. Peristiwa pilu ini terjadi tanggal 17 September 2020 jam 1:40 malam waktu setempat nih, di Jalan Raya Sel sama Gagah di negara Malaysia. Jadi ini kejadiannya di Malaysia ya, bukan di Indonesia. Nah, ketiga korban ini bernama ada Sarifah, Ayuni, dan Nur Adila. Jadi sebenarnya mereka ini ada 4 orang, nah yang 2 ini kembar. Nah, mereka berempat ini naik mobil, kebetulan berhenti di salah satu SPBU nih. Nah, rekaman CCTV area pada saat itu mengungkapkan bahwa mobil Honda Odyssey yang dikemudi ini sama si kembar ini berhenti dan parkir di pom bensin itu pada jam 8:30 malam coy, jam 8:30 ya. Pada saat itu saksi bilang kalau mereka berempat ini sempat keluar untuk cari makan. Mereka beli makanan di luar dan balik lagi nih ke mobil. Dan ternyata kejadian mereka di situ itu tuh ketahuan sama ayahnya si Ayuni. Nah, si ayahnya ini nemuin mobil mereka di tempat kejadian. Nah, kenapa sempat ketemu? Karena emang ayahnya ini emang berniat untuk nyari anaknya ini yang belum pulang juga setelah terakhir kali ngirim WhatsApp nih ke ibunya jam 21:15 waktu setempat coy. Nah, si ayahnya Ayuni ini akhirnya nemuin lah mobil itu yang dimana di dalamnya ada anaknya dan temen-temennya. Didatengin lah sama si ayahnya ini. Begitu nyampe mobil, ayahnya lihat, ayahnya ini langsung terkejut. Mobilnya itu dalam keadaan hidup, AC-nya hidup.
Tapi anaknya sama teman-temannya ini udah nggak sadarkan diri semuanya. Ngeliat keadaan yang kayak gitu, ayahnya ini langsung lah cepet-cepet ngehubungi staf medis nih. Dan akhirnya kasus itu diklasifikasi sebagai kematian mendadak. Ternyata cewek-cewek ini tuh mereka tuh abis pulang liburan di Pulau Jerejak Penang pada tanggal 16 September 2020. Dan kebetulan hari itu hari libur Malaysia Day. Jadi semua korban ini merupakan sahabat baik dan mereka semua ini belajar di kampus yang sama jurusan farmasi coy. Setelah mereka ini dibawa ke rumah sakit, faktanya 2 di antara 4 ini sudah meninggal dunia. Nah, 2-nya ini yang kembar ini tuh kritis. Tapi beberapa saat kemudian dapat kabar lagi kalau salah satunya dari si kembar ini juga sudah meninggal dunia coy. Nah, diketahui juga nih beberapa menit sebelum mereka meninggal, mereka ini masih aktif di WhatsApp dan mereka ini saling chatting sama teman-temannya yang gak ikut sama mereka. Nah, teman-temannya yang gak ikut ini mereka tiba-tiba heran kenapa WhatsApp-nya itu grupnya tiba-tiba sepi, padahal tadinya rame kan mereka saling chattingan. Hingga akhirnya mereka tahu lah kalau grup itu sepi karena 4 orang temennya ini sudah tidak sadarkan diri lagi coy. Jadi di antara 4 hanya 1 yang selamat. Dan itu yang kembar ya. Nah, perlu kalian ketahuin lagi nih, gak sedikit orang yang ngalami kejadian kayak gitu waktu lagi tidur di dalam mobil. Kenapa tidur di dalam mobil itu bisa membahayakan? Karena kalau ada gas buang kendaraan itu bocor, masuk ke area kabin dan terisap, orang yang sedang tidur di dalam mobil itu tuh sangat-sangat bahaya kali ya coy ya. Resiko paling beratnya yaitu meninggal dunia. Walaupun hal itu dilakukan dengan kaca yang sedikit terbuka, bukan gak mungkin kadar CO itu meningkat sedikit dan menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam darah kita, yang akhirnya ngebuat tubuh kita itu kehilangan cairan coy. Nah, pokoknya kalian semua itu harus hati-hati, jangan tidur di mobil dalam keadaan mobil itu hidup mesin, hidup AC, kalian ada di dalamnya tidur, itu tuh sangat-sangat bahaya ya coy ya. Mungkin kalau kalian mau lihat lengkapnya lagi, kalian bisa cek Mbah Google kalian tentang bahayanya tidur di dalam mobil dengan mesin yang hidup. Kalau kalian ada pendapat tentang cerita 3 sahabat yang meninggal dunia ini, kalian boleh komen di bawah ya. Yang keempat coy, ini tuh ada pendaki Gunung Bawah Karaeng yang ditinggal sama rombongannya nih. Nah, kisah ini pertama kali diunggah itu sama Alim Alwi Yusuf di Facebook dan Instagram miliknya pada tanggal 14 Mei 2018. Kepada liputan6.com, si Alim ini menceritakan kalau kejadiannya itu dialaminya sendiri itu hari Minggu pagi, tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 10 WITA. Nah, waktu itu si Alim ini sama teman-temannya mau turun nih ke bawah setelah mereka ini mendaki Gunung Bawah Karaeng. Mereka ini udah turun balik dari puncak, tapi tiba-tiba mereka ini ketemu sama 2 perempuan yang lagi minta tolong sama mereka ini. Ternyata pendaki perempuan ini yang 2 orang, mereka minta tolong karena ada satu temennya yang nyaris gak sadarkan diri karena kena hipotermia coy. Dia terkena hipotermia, tapi untungnya 2 temennya yang perempuan ini masih bertahan dan bisa nyelamatin nyawa si temennya yang satu ini. Dia kena hipotermia, untungnya 2 teman perempuannya ini cepet-cepet langsung meminta pertolongan sama pendaki lainnya nih. Karena ngelihat kejadian itu, rombongannya si Alim ini langsung gak tinggal diam dong. Mereka ini langsung bergegas buat nolong korbannya itu. Mereka akhirnya semua kompak mutusin untuk ngebuat tandu agar mereka ini bisa segera mungkin ngebawa si pendaki yang terkena hipotermia ini coy, buat mindahin dia ke lokasi yang lebih aman dan mengasih pertolongan. Tandu yang si Alim buat itu tuh dari tangkai pohon dan akar pohon. Karena tali yang mereka punya pada saat itu semuanya pendek dan gak bisa buat ngebawa si cewek itu. Jadi mereka semua ini bener-bener perlu usaha yang luar biasa ya coy ya. Akhirnya syukurnya tandu itu cepet selesai dan akhirnya mereka ini berhasil ngebawa si pendaki perempuan yang kena hipotermia ini. Dan itu ngebawanya dengan susah payah karena kalian tahu sendiri kan lokasi medannya itu gimana. Waktu itu lumayan rame, sekitar 20 orang pendaki.
Mereka gantian, gotong royong, kerja sama lah untuk ngebawa si cewek ini buat ke tempat yang lebih aman. Si Alim ini juga cerita kalau selama evakuasi itu lumayan susah dan rumit, karena medan yang ada di gunung itu tuh lumayan licin dan terjal juga, serta berlumpur karena pada saat itu sempet hujan deras coy. Mereka itu memakan waktu 4 jam dan itu tuh hanya ke satu pos ya. Mereka dari pos 8 ke pos 7 nih. Setelah proses panjang akhirnya diketahui nih pendaki yang mengalami hipotermia itu diketahui bernama Ina. Dan terungkap juga bahwa itu adalah kali pertamanya si cewek ini mendaki di Gunung Bawah Karaeng coy. Pada saat itu si Alim ini sempet nanya lah, ngobrol sama dua perempuan ini. Ternyata mereka ini ngaku kalau rombongan mereka ini sebenarnya ada 22 orang. Jadi mereka ini nggak bertiga. Dan baru pertama kali naik ke Gunung Bawah Karaeng ini. Nah, 3 orang cewek ini ternyata ditinggalkan di pos 8. Mau tahu kalian alasannya? Karena alasannya temen-temennya yang lain ini, mereka itu nggak sabar untuk nyampe ke puncak gunung itu coy. Jadi mereka ini lebih mentingin buat naik ke puncak dibandingkan si temennya yang lagi sakit ini. Mereka rela ninggali temennya ini demi untuk cepet-cepet naik ke puncak itu. Wah, parah sih ini. Nah, si Alim itu bilang pada saat mereka ini naik ke gunung itu tuh cuacanya bener-bener lagi ekstrim-ekstrimnya. Hujan juga lebat, anginnya kenceng, itu makanya cuacanya ya luar biasa lah dinginnya. Nah, parahnya lagi si Ina sama 2 temennya ini yang mendaki, mereka itu nggak bawa jas hujan sama sekali. Padahal ya namanya mendaki gunung, mau hujan mau enggak itu harus safety ya, harus bawa jas hujan dan peralatan mendaki lainnya. Mereka ini bertahan dari cuaca ekstrim itu, mereka cuman pakai jaket coy. Ya pokoknya mereka ini nggak ada ponco, nggak ada jas hujan lah. Mereka cuman ada jaket. Nah kalau jaket ini basah ya otomatis tembus kan. Dan udah pasti nggak bisa menghangatkan badan mereka ini. Oke lanjut ya. Nah nggak lama kemudian tim gabungan dari pos 5 itu menuju ke pos 7 untuk memberikan pertolongan kepada si Ina ini. Hingga akhirnya dia alhamdulillah dapat diselamatkan coy. Dan perlu kalian ketahui pada saat itu kondisi dia itu sempet sekarat. Tapi syukurnya dia bisa diselamatkan. Nah dari situ si Ina ini langsung lah dibawa sama tim yang ada di situ atau orang-orang yang ada di situ untuk pergi ke puskesmas terdekat nih untuk nangani kondisinya si Ina ini. Karena kisah ini sempat viral yang dibagikan sama si Alim ini, gak lama si Alim ini dapat messenger nih yang diketahui itu adalah kakak dari si Ina. Dan pesannya itu kakaknya ini berterima kasih kepada Alim dan teman-temannya, rombongan semuanya karena udah ngebantu nyelamatin nyawa adiknya ini coy. Dan dipastikan pada saat itu kabar si Ina sudah baik-baik aja. Nah dari kejadian ini kalian tuh bisa petik hikmahnya ya. Jangan sampai ada kejadian yang sama lagi terulang kembali. Ya mau gimana pun juga yang namanya ke alam, ke gunung itu masih ada hari esok. Tapi nyawa itu gak datang 2 kali coy. Yang namanya mendaki gunung itu kebersamaan yang harus diutamakan. Nah pokoknya kalian tuh jangan pernah ninggali rombongan kalian hanya demi untuk nyampe ke puncak. Apalagi kondisi temen kalian itu gak baik-baik aja. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalau kalian juga punya pendapat nih, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut ya. Yang kelima, ini ada nyawa hilang di tangan sahabat. Seorang remaja diketahui bernama Nur Hikmah alias Lik. Dia berusia 16 tahun. ABG asal Tegal ini menjadi korban pembunuhan sama 5 temennya sendiri coy. Bahkan diantaranya itu bener-bener ada yang kerabat dekatnya dia. Tapi sejumlah fakta itu terungkap dari kejadian ini. Si Nur Hikmah ini yang berumur 16 tahun, dia adalah warga desa Ceri, Jatinegara di Kabupaten Tegal. Nah dia ini sempat dilaporkan hilang. Hingga kemudian ternyata dia itu ditemukan dalam keadaan yang udah meninggal dunia. Dan mirisnya lagi jenazahnya dia itu terbungkus di dalam sebuah karung coy.
Dan kondisi dia di dalam karung itu udah tinggal rangka, udah tinggal tulang. Akhirnya setelah proses yang cukup panjang, polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Mereka adalah inisial AM umur 20 tahun yang berstatus sebagai pacarnya. Ada MS usianya 8 tahun, ada MA usianya 24 tahun, ada NL usianya 17 tahun, dan ada AL usia 15 tahun. Wis, mereka ini miris ya, masih muda-muda udah berani berbuat hal yang kayak gitu. Dari 5 orang yang aku sebutin inisialnya ini, nah 2 diantaranya adalah seorang perempuan yang masih di bawah umur coy. Kejadian itu dilakukan 5 orang teman ini itu bulan April 2019. Nah sebelum korbannya ini dihilangkan nyawanya, ada tersangka yang bernama AM itu dalam pengaruh alkohol, dia mengajak korbannya untuk melakukan hubungan. Nah, menurut pengakuan tersangka AM ini kepada penyidik nih, antara si AM sama korbannya itu melakukan hal itu di depan teman-temannya itu, alias para tersangka yang lain ya coy. Setelah melakukan hubungan itu, si AM dan korban itu diketahui mereka ini bertengkar. Alasannya si AM ini cemburu karena dia udah melakukan hubungan itu dengan pria yang lain nih. Nah selain itu, korbannya ini juga diserang sama para tersangka yang lainnya ini. Dengan tersangka yang ngaku pernah sakit hati karena mereka ini pernah dihina sama si korban ini. Dengan alasan pacarnya itu udah direbut sama si korban ini coy. Akhirnya tindakan mereka ini berujung menghilangkan nyawa temannya sendiri. Si AM ini mencekik leher korban dibantu sama teman-temannya yang lain, hingga si korban ini udah nggak lagi bernyawa. Mayat korban ini diikat dengan tali plastik dan dibungkus karung plastik coy. Kemudian jenazahnya itu disembunyikan di salah satu rumah kosong. Nah, kata Kasat Reskrim dari Polres Tegal nih, ada 3 alasan yang jadi pemicunya nih. Pertama karena sakit hati, kedua karena cemburu, dan ketiga didorong atas rasa kesetiakawanan di antara pelaku-pelaku ini coy. Tapi setelah proses waktu yang cukup panjang nih, akhirnya hasil penyelidikan itu semuanya terungkap coy. Terungkap sisi gelap kehidupannya para remaja-remaja ini yang ada di dalam kasus, antara semua pelaku dan korban yang semuanya ini masih berumur belia, masih muda. Korban dan pelaku ini hanya tamat di pendidikan SMP. Nah, selain itu baik pelaku ataupun korban itu sering melakukan pergaulan bebas. Mereka ini sering pergi bareng-bareng, bahkan nggak pulang-pulang. Jadi diketahui mereka ini emang jarang kali pulang ke rumah. Fakta berikutnya, mereka semua ini sering kali minum minuman keras, sering mabuk-mabukan, berhubungan yang dilarang, bahkan berganti-ganti pasangan. Jadi emang gak bener gitu. Nah miris sekali kan, padahal umurnya itu masih muda, masih belia, tapi udah ngelakuin hal yang sekejam itu gitu kan. Gimana menurut kalian tentang kejadian yang satu ini coy? Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Nah itulah tadi kejadian memilukan yang dialami oleh beberapa orang nih, yang ada berkaitannya dengan temennya sendiri. Dari semua kejadian-kejadian yang aku ceritakan hari ini, semoga kalian tuh bisa ambil hikmahnya ya weh. Dan yang namanya seorang teman itu gak lepas dari ketidaksempurnaan. Mencari teman itu mudah, tapi nyari teman yang benar-benar baik, setia, tulus, itu susah. Ya menurut aku nggak mudah ya. Ya kalian tahu sendiri kan, yang namanya teman baik itu kebaikan nggak hanya dari omongan, nggak hanya dari mulut aja, tapi harus dari tindakan juga. Oke lah, semoga kalian semuanya yang lagi nonton video ini dikelilingi sama teman-teman yang saling menyayangi, yang saling menjaga, yang saling melengkapi satu sama lain, dan segala hal-hal baik lainnya coy. Oke, buat kalian yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezin. Assalamualaikum.